Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa Muhammad ibnu Abdillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma gfirli walidina, Allahumma gfirli masyayikhina wa asatidatina, Allahumma inni as'aluka lana wa lahum afiyataka wa maghfirataka wa afwak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Ibu-ibu dan juga bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa dipertemukan kembali di kesempatan yang penuh berkah ini, di kesempatan yang mulia ini, di kesempatan yang insya Allah bisa menghadirkan ketenangan dalam hati kita. Karena majelis ilmu itu adalah ibarat surga-surga Allah yang ada di muka bumi ini. Ibu bisa cari tempat yang menyerupai seperti majelis ilmu ini, keutamaannya itu hampir tidak ada. Di mana di dalam majelis ilmu ini kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, duduk sama-sama mengingat, saling mengingatkan tentang akhirat. Dalam janjinya Rasulullah mengatakan tempat-tempat seperti ini, majelis-majelis ilmu seperti ini, hafat alaihimul malaikah. Para malaikat itu berada di sekitar kita, menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Jadi para malaikat pun hadir. Seandainya mata kita ini bisa melihat wujud-wujud tersebut, mungkin tidak akan ada orang yang mau meninggalkan majelis ilmu dimanapun dia dengar ada berita mau majelis ilmu. Bahkan kalau misalnya kita dapat kabar WA ini, kan apa-apa sekarang 2023 ini laju. Orang selingkuh di Papua 2 menit langsung ketahuan di sini. Ya, artis salah bicara di Jakarta 5 menit langsung ketahuan di Palu. Betul tidak? Jadi ketika kita misalnya dengar kabar ini, oh ada kajian di Palu Barat. Walaupun kita posisinya di Petobo, seandainya Allah itu membukakan pandangan kita itu untuk bisa melihat para malaikat berkeliling, memenuhi majelis-majelis ilmu, kita akan kejar walaupun sampai di Palu Barat Donggala, sampai Donggala ke di sana tidak ada masalah. Walaupun sampai ke Donggala Kodi, ke Palu Barat sana, Munif Rahman dan lain-lain, pasti akan kita kejar. Seandainya kita lihat. Maka ini adalah tempat paling indah, yang mana seharusnya majelis ilmu itu bisa menghadirkan ketenangan dalam hati kita, membuat kita sebagai manusia ini yang banyak salah, yang suka mengeluh, yang tidak bisa tenang hatinya, seharusnya keluar dari majelis ilmu itu bisa mendapatkan ketenangan. Maka itu yang harus kita jaga.
Nilai-nilai keutamaan majelis ilmu yang bisa menghadirkan ketenangan, itulah yang harus kita jaga. Kalau kita datang ke majelis ilmu, tapi pulang dari sini, hati kita makin sempit, gosip orang itu cuma pindah tempat saja. Di rumah gosip orang, di majelis ilmu gosip orang lagi. Waliyazubillah. Artinya kita tidak bisa mendapatkan ketenangan dalam majelis ilmu, terus tempat yang mana lagi yang bisa menghadirkan ketenangan bagi kita? Maka itu ibu-ibu dan juga bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berusaha menjaga agar nilai-nilai ketenangan itu bisa tetap hadir dalam setiap majelis ilmu kita ini. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita. Kita datang ke sini dalam keadaan penuh dosa. Harapan kita keluar dari sini Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena para malaikat yang hadir itu, kata Nabi, tidak cuma hanya menaungi kita dengan sayapnya, tetapi juga memohon ampunan kepada Allah supaya yang hadir dalam majelis ilmu itu diampuni juga dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk di antara orang-orang yang beruntung itu. Bapak dan juga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul yang diangkat di kesempatan sore hari ini yaitu agar tidak menjadi orang yang gagal di bulan Ramadan. Kita tahu bersama bulan puasa ini tinggal menunggu hari. Kurang lebih 2 pekan lagi itu bulan puasa. Sekarang ini tanggal berapa sih Bapak Ibu? 11. Kalau misalnya sesuai dengan perhitungan kalender, berarti bulan Ramadan itu bisa jadi tanggal 22. 11 ke 22 hanya sekitar berapa hari? 11 hari. Tidak lama, bahkan kurang dari 2 minggu. Tentunya kita di Ramadan yang akan datang ini, itu bukan Ramadan pertama yang kita lewati, bukan Ramadan pertama yang akan kita lalui, bukan Ramadan pertama yang akan kita jalani, betul? Atau ada yang baru mau melaksanakan puasa Ramadan tahun ini? Mungkin sebagai seorang mu'alaf kah? Atau sebagai seorang yang baru memeluk Islam, jadi baru mau melaksanakan puasa pertama tahun ini? Ada yang hadir sekarang? Ada? Tidak ada toh? Tidak ada? Jadi walaupun mungkin ada ibu-ibu yang mu'alaf, tapi ini bukan puasa pertamanya dia. Mungkin sudah puasa yang ke-7, 8, 5, atau bahkan mungkin ada dari kita yang puasanya sudah 20, 21. Ini sudah Ramadan yang ke-21 kita gitu. Bisa jadi. Apalagi di sini banyak yang umurnya di atas saya. Maka mungkin bisa jadi ini sudah Ramadan yang lebih dari 10 kali. Dan dalam setiap kesempatan Ramadan kita selalu mendengar para penceramah tarawih atau kultum subuh atau penceramah-penceramah yang lain yang mengatakan tentang keutamaan-keutamaan bulan puasa. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam salah satu bukunya Bustanul Wa'izin wa Riyadatus Sami'in itu mengatakan perumpamaan bulan Ramadan ini sama seperti perumpamaan Nabi Yusuf di antara anak-anak Nabi Yakub yang lain. Jadi anaknya Nabi Yusuf itu ada 11. Yang paling beliau sayangi itu Nabi Yusuf alaihi salam. Yang paling disayangi. Maka begitu juga bulan Ramadan ini
adalah bulan yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya Nabi Musa alaihi salam itu memiliki waktu yang khusus di bulan Muharram, kita kan tahu kalau misalnya di waktu 10 Muharram itu kita disuruh berpuasa sunnah, puasa Asyura. Karena di waktu itu 10 Muharram Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Kemudian juga kita 10 Zulhijjah, dari 1 sampai 10 Zulhijjah itu juga bulan yang mulia. Hari-hari tidak ada satupun amalan-amalan yang lebih baik kecuali amalan yang dilakukan di awal-awal Zulhijjah. Oke. Tanpa kita menafikan hal itu, kita juga harus paham bahwasanya bulan Ramadan itu lebih utama daripada bulan-bulan yang lain. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi sudah menentukan 12 bulan dalam satu tahun. Jadi bukan ilmuwan-ilmuwan barat yang menentukan itu satu tahun ada 12 bulan, tidak. Allah dalam Al-Quran sudah menentukan itu. Satu tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan Allah mengkhususkan 4 bulan yang disebut sebagai bulan-bulan haram. 3 berurutan, 1 tersendiri. Yang berurutan itu apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 yang tersendiri apa? Rajab. Jadi di antara 12 bulan, 4 bulan paling bagus. Terus pertanyaannya di mana Ramadan? Ramadan ada di atas bulan-bulan yang 4 itu. Lebih tinggi lagi derajatnya. Karena buktinya apa? Allah memilih Ramadan untuk jadi bulan turunnya Al-Quran. Betul? Al-Quran itu yang sebagai buku panduan kita itu Ibu, sampai hari kiamat, buku panduan umat Islam, yang isinya setiap kata itu mukjizat, keajaiban. Allah pilih turunnya pertama kali di bulan Ramadan. Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Memang artinya bahwa bulan Ramadan itu sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang setiap malamnya itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang dari neraka. Setiap malam itu ada pemutihan. Itu cuma di bulan Ramadan. Kita ini kalau ada info dari gubernur, ada pemutihan plat nomor, langsung laju-laju ke Samsat. Yang pernah bayar pajak 10 tahun langsung pergi Samsat. Yang istilahnya motornya itu sudah mati, apa istilahnya biasa, mati kafir, bawa ke pajak, ke Samsat langsung pemutihan. Cepat, bakurikit orang mau ambil pemutihan itu. Betul? Begitu juga Allah mengadakan pemutihan di bulan Ramadan. Setiap malam. Setiap malam. Allah membebaskan hamba-hambanya yang Allah pilih, yang betul-betul bertakwa, yang betul-betul berbuat baik di bulan Ramadan, untuk diangkat kesalahan-kesalahannya, dihapuskan dosa-dosanya, dan dibebaskan dari neraka. Misal nih, saya tercatat sebagai penduduk neraka, dihapuskan oleh Allah karena melaksanakan ibadah yang baik di bulan Ramadan, dan dijadikan seperti orang yang baru lagi. Setiap malam. Dan tidak ada bulan-bulan yang lain yang bisa seperti itu. Banyak sekali keutamaan bulan Ramadan. Banyak sekali. Pokoknya kalau saat lagi kamera langsung pasang stand lagi begini. Astagfirullahaladzim. Kas-kas bayi jilbab apa. So datang kamera ini. Ayo lanjut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi
Pernah enggak kita berpikir bahwa bulan Ramadan itu tidak selalu berbicara tentang kemuliaan, penghapusan dosa, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, pahala, tidak selalu berbicara tentang itu. Tapi juga Ramadan itu adalah ajang, tempat menjadi orang yang paling rugi dunia akhirat itu di waktu Ramadan. Mau cari orang yang paling rugi dunia akhirat itu di waktu Ramadan. Artinya di bulan Ramadan ini Allah menampakkan siapa yang jadi pemenang, siapa yang jadi pecundang. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan, rogima anfun, celaka. Jika ada seseorang mendapatkan Ramadan full, hidup selama 1 bulan Ramadan penuh, tetapi setelah Ramadan lewat, dosanya tidak diampuni. Jadi hadis ini bagaimana turunnya? Ketika Nabi berada di masjid, di antara para sahabat-sahabat yang lain, kemudian sahabat-sahabat ini melihat Nabi itu mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Sahabat kaget. Kenapa Nabi tiba-tiba bicara amin? Padahal tidak ada orang yang beliau ajak bicara. Maka ketika itu ada sahabat berani menanyakan diri, ya Rasulullah, kami tadi melihat engkau mengatakan amin, amin, amin seakan-akan sedang menjawab doa. Ada apa? Padahal kami tidak lihat ada orang di sekitarmu yang berbicara. Kata beliau, ada Jibril datang ke saya dan mendoakan 3 hal. Dan saya mengaminkan doa tersebut. Yang pertama, rogima anfun. Jibril berdoa, celakalah orang yang memiliki orang tua sudah usia renta, usia senja, artinya tua renta, tetapi lewat wasilah kedua orang tuanya yang di usia tua, dia tidak bisa masuk surga. Yang kedua, celaka orang melewati waktu Ramadan, tetapi lewat dia dari waktu Ramadan, dosanya tidak diampuni. Rasulullah jawab, amin. Maka ini kan doa yang doakan itu malaikat Jibril yang mengaminkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini doanya itu sangat-sangat besar kedudukannya, sangat-sangat mulia. Maka seperti yang kami sampaikan tadi sebelumnya, Ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya waktu Ramadan ini bukan cuma waktu yang penuh dengan orang-orang yang berhasil menang, tetapi di bulan Ramadan ini juga Allah tampakkan orang-orang yang gagal dunia akhirat. Orang-orang yang mendapatkan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecelakaan, celaka, karena melewati bulan Ramadan, tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Kita ini hidup seperti pedagang, Bu. Kita ini hidup seperti pedagang. Kita pedagangnya, Allah pembelinya. Nilai tukarnya itu surga atau neraka. Barang yang dijual itu amalan kita. Maka kalau kita mau sukses dagangan kita itu mendapatkan imbalan surga, ya jual dagangan yang baik-baik. Berikan dagangan yang bagus kualitasnya.
Kalau misalnya itu warung makan nasi kuning, ya masak nasi kuning yang enak. Supaya banyak orang beli. Supaya dikasih harga yang bagus juga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mengetahui hakikat bahwasanya Ramadan ini bukan hanya penuh dengan kemuliaan, tetapi juga sebenarnya di bulan Ramadan itu akan Allah tampakkan siapa-siapa orang yang rugi. Jadi perlu kita mengetahui bagaimana cara-caranya, langkah-langkah apa yang harus kita ambil supaya kita tidak jadi orang yang gagal di bulan Ramadan. Langkah-langkah apa yang harus kita ambil, tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi orang yang celaka sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi. Ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu memaknai hikmah dari Ramadan itu sendiri. Memahami hikmah dari bulan Ramadan itu sendiri. Pernah tidak kita ini, saya, ibu-ibu, bertanya sama diri sendiri, kenapa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan saya kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan ini? Kenapa Allah masih memberikan saya kesempatan untuk bisa merasakan Ramadan ini? Padahal banyak orang yang mungkin usianya lebih muda dari saya, lebih baik dari saya, amalannya lebih banyak dari saya, tapi sudah meninggal duluan, tidak bisa merasakan Ramadan ini. Apalagi kemarin kita itu zaman pandemi Covid, betul? Banyak orang-orang itu yang meninggal waktu Covid. Banyak sekali. Dan kita ini termasuk orang-orang yang sukses melewati pandemi itu. Kita belum dipilih oleh Allah untuk mati karena pandemi itu. Maka pernah tidak kita berusaha untuk memikirkan, kenapa Allah masih memberikan saya kesempatan hidup untuk merasakan Ramadan ini? Padahal banyak di luar sana orang yang lebih baik dari saya, tapi sudah tidak bisa lagi merasakan Ramadan. Sudah Allah panggil duluan. Orang yang tidak memahami hikmah sesuatu, dia tidak bisa menghadirkan ruh dari perbuatannya. Sedangkan inti dari setiap perbuatan itu ruh. Contoh seperti ini. Saya ini bisa saja sekarang duduk sama ibu-ibu. Sekarang ini sama-sama kita duduk, Bu. Bicara, komunikasi. Tapi kalau ruh ibu-ibu tidak hadir di sini, pikirannya itu ada di, aduh pakaian saya. Aduh anak-anak mau dijemput. Aduh CP sapi belum dilepas ikatannya. Apa yang saya sampaikan tidak akan masuk. Makanya ada istilah itu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masih mending keluar telinga kiri. Kalau masuk telinga kanan tidak keluar, langsung tapantul. Contoh yang lain. Al-Quran yang kita baca saat ini, hari ini, apakah berbeda dengan Al-Quran yang dibaca di zaman Nabi dulu? Isinya berbeda atau sama? Sama. Oke, kita sepakat itu sama. Tapi pertanyaannya, kenapa umat Islam sekarang mundur?
Tapi di zaman Nabi maju. Padahal Al-Quran yang dibaca sama. Karena cara membacanya beda, Bu. Sahabat Nabi baca dan dia menghadirkan ruh dalam membaca itu. Dia baca, dia pahami, dia amalkan. Kita ini sekarang, saya baca ya sekedar baca. Ngerti juga tidak. Kalau dia pakai terjemahan kadang-kadang. Kalaupun sudah ditahu artinya, tidak langsung kita amalkan. Contoh, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah mengatakan Allah mengangkat bendera perang kepada pelaku riba. Itu setiap hari kita baca itu surat Al-Baqarah. Tapi kita masih berlaku dengan riba. Itu contoh-contoh, bukti-bukti bahwasanya kita itu ketika baca Quran tidak menghadirkan ruh. Sama juga kasusnya kalau Ramadan seperti ini. Ketika kita tidak memahami hikmah dari bulan Ramadan itu, kenapa Allah masih membuat saya hidup saat ini untuk merasakan bulan Ramadan yang kesekian kalinya? Kalau kita tidak memahami hikmahnya, ruh kita untuk mengamalkan bulan Ramadan ini ya tidak ada. Akhirnya Ramadan kita ya jalan seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya yang selalu gagal. Oke, di bulan Ramadan kita masuk gitu. Di bulan Ramadan maksiat jalan, keluar dari Ramadan maksiat lagi jalan. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Ramadan sudah berpuluh-puluh kali dilewati, belasan kali dilewati, tapi tidak ada perubahan. Itu bukti bahwasanya selama ini kita itu masih menjadi orang yang gagal melewati Ramadan. Karena kita belum memikirkan dengan baik apa hikmahnya, kenapa saya masih dihidupkan saat ini untuk merasakan Ramadan yang kesekian kalinya. Bisa jadi Allah masih berikan kesempatan sama saya untuk bertaubat sebelum nanti saya kembali pulang kepadanya. Ibu, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi di akhirat. Waliyazubillah. Kalau kita cuma rugi di dunia, itu bisa dicari, bisa diganti. Saya nih pedagang nih, rugi 1 juta, rugi 2 juta. Oke, besok saya bisa cari lagi. Besok saya bisa usaha lagi. Saya belajar dari kesalahan, saya tutup kesalahan-kesalahan saya ganti pakai trik yang baru supaya bisa mendatangkan untung dan menutup kerugian saya sebelumnya. Kita kalau mau rugi di dunia, itu masih ada kesempatan untuk menutup kerugian tersebut, mengembalikan kerugian itu. Tapi kalau jadi orang yang rugi di akhirat, tidak punya kita kesempatan mau kembalikan, Bu. Tidak punya. Itu kuburan tiap hari kita lewati. Seandainya kita bisa bertanya sama orang-orang dalam kubur, apa yang paling mereka inginkan? Mereka mau minta dihidupkan lagi supaya bisa beramal soleh. Allah jelaskan itu dalam Al-Quran. Seandainya kami dikembalikan supaya bisa mengerjakan amal soleh. La'allana nuraddu. Au na'malu ghairal ladzi kunna na'mal. Banyak sekali ayat yang mengatakan penyesalan. Penyesalan orang setelah mati. Kenapa dulu saya tidak mengerjakan amal soleh ya Allah? Kenapa dulu saya ketika Ramadan itu biasa-biasa saja? Seandainya kita itu bisa berbicara dengan orang-orang yang ada di kuburan itu, mungkin kita akan banyak berubah. Dan ingat bahwasanya kita suatu saat akan ada di situ. Posisi kita suatu saat nanti akan ada di bawah tanah.
Maka jangan sampai kita itu rasa rugi ketika kita sudah di bawah tanah. Karena kalau sudah di bawah tanah, kita tidak bisa kembali. Kita tidak bisa mengembalikan kerugian-kerugian kita, Bu. Tidak bisa. Sedangkan kalaupun ada misalnya itu jin yang menyerupai orang-orang yang sudah mati, itu jin ya, bukan orang yang sudah mati hidup lagi. Dia tidak pergi sholat. Adanya cuma bikin takut-takut orang. Itu tandanya kalau itu bukan kembali. Tidak ada itu. Karena kalau misalnya dia bisa hidup lagi, dia akan pergi ke musola duluan. Azan subuh kah, panggil orang sholat kah, gitu. Wallahu a'lam. Bu, saya ini bicara tidak ada menyinggung orang lain. Saya bicara diri saya sendiri. Sudah berapa Ramadan saya lewati, tapi nanti sekarang baru kepikiran kata-kata ini. Setelah saya mendengar ceramah-ceramah ustadz, saya mendengar kajian-kajian, muncul dalam pikiran saya, apa hikmah saya masih dihidupkan sampai saat ini? Kenapa Allah masih memberikan saya kesempatan untuk bisa merasakan Ramadan yang sebentar lagi ini? Semoga Allah memanjangkan umur kita sampai bulan Ramadan. Makanya itu mungkin salah satu alasannya bahwa kita masih diberikan kehidupan sampai saat ini Ramadan. Mungkin Allah itu masih sayang sama kita, masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat, supaya tidak jadi orang yang rugi ketika sudah mati, merasa rugi ketika sudah mati. Itu yang pertama. Cara pertama untuk menghindari jadi orang gagal, pikirkan hikmahnya. Kenapa saya masih dihidupkan untuk merasakan Ramadan tahun ini? Kemudian yang kedua, cara untuk kita bisa menjadi orang yang tidak gagal di bulan Ramadan, yaitu dengan memperbaiki hati. Memperbaiki hati. Karena Ramadan ini bukan cuma sekedar tahan lapar, tahan haus. Percuma orang Ramadan tahan lapar, tahan haus, tapi tidak bisa tahan gibah, tidak bisa tahan yang namanya hati itu dengki, hasad, tidak senang dengan orang lain yang bisa lebih baik dari kita, selalu iri. Itu sama saja orang gali lubang tutup lubang. Makanya kata Rasulullah, banyak itu orang dari umat Nabi Muhammad yang puasa cuma dapat lapar dan haus. Dan semoga jangan sampai kita yang seperti itu. Karena percuma kita bisa tahan lapar, kita mampu tahan haus, tapi tidak bisa tahan hati. Tahu Bu, yang bikin penyakit hati itu datang apa? Terlalu banyak melihat, terlalu banyak mendengar. Terlalu banyak melihat, terlalu banyak mendengar. Dengar tetangga sana baru beli mobil. Aduh, kita ini masih pakai sepeda. Semua puluhan tahun kita masih pakai sepeda. Ini tetangga samping DP mobil belum habis satu, dia beli lagi satu. Terlalu banyak mendengar. Ya sudah, untuk jaga hati kita, blok itu. Ya sudah, kalau dia mau beli ya sudah, nggak usah saya dengar lah, terserah. Tutup telinga. Karena biasa kadang-kadang bukan tetangga yang beli mobil yang kompor-kompori, orang lain. Ngana teh lihat itu, masa dia begini ngana tidak? Biasa orang lain kadang-kadang Bu. Biasa orang lain. Betul tidak? Betul. Kita sudah berusaha menjaga, datang orang ketiga. Provokator. Makanya yang bikin penyakit hati itu terlalu banyak mendengar dan terlalu banyak melihat.
Wah, lihat orang berstatus. Alhamdulillah hari ini bisa bagi sedekah Jumat 200 kotak nasi. Kita lihat statusnya, bagaya. Cuma amal soleh dipejeng-pejeng. Terlalu banyak melihat. Padahal belum tentu orang yang posting itu niatnya mau pejeng, tidak. Ini rumusnya Bu ya, rumusnya ya. Kalau itu amal pribadi, sembunyikan. Jangan sampai ditahu orang. Jangan sampai ditahu orang. Tapi kalau itu amal yang kita pakai uangnya umat, uang orang lain, sebarkan. Karena itu tanggung jawab kita sama mereka. Pahami itu. Itu bentuk tanggung jawab orang yang masak gore-gore, masak nasi kuning. Uangnya orang yang dia kerjakan ini, makanya harus di video, harus di-upload supaya yang kasih uang percaya. Orang yang lihat status, bagaya lagi. Baru 200 dos sudah upload. Siapa suruh lihat? Siapa suruh lihat statusnya orang? Betul tidak? Kalau enggak mau ya enggak usah lihat supaya tidak muncul penyakit hati. Makanya penyakit hati itu datang karena terlalu banyak melihat dan terlalu banyak mendengar. Jadi supaya penyakit hati itu tidak datang kepada kita, ya jangan banyak melihat, jangan banyak mendengar. Kalau itu media sosial bikin kita tambah berdosa, tutup aja itu media sosial. Betul? Tutup aja itu media sosial. Kalau cuma gara-gara di media sosial itu orang langsung bahina orang, barendahkan orang, basusupu orang, cuma bikin tambah banyak dosa. Tutup aja itu media sosial. Betul Bu? Betul. Tiada masalah dia mau makan terong di posting, tiada masalah. Yang penting kalau ibu makan terong di posting, kirim ke tetangga. Biar tetangga juga yang lihat senang gitu. Bukan cuma lihat surga mata tapi surga makanan juga dia rasa gitu. Karena ibu kalau cuma posting-posting makanan terus ada tetangga yang ngiler, yang lihat status antum itu ngiler, antum tidak bagi ke dia, bisa jadi dosa. Antum bikin tak ingin orang. Itu ya Bu. Yang kedua, cara supaya kita bisa tidak menjadi orang yang gagal, yaitu jaga hati. Loh. Kalau jualan ya harus diposting, Bu. Yang tasale itu yang ngiler. Lah jualan orang gimana? Datang pergi beli, betul Bu? Datang pergi beli. Begitu. Kalau jualan yang diposting tidak apa-apa. Orang juga mau cari untung, kasihan. Ini sekarang sewa ruko mahal. Sewa kios mahal. Ya kita usaha di rumah, caranya posting gitu. Tanpa perlu sewa ruko, sewa kios, sewa petak tanah, bisa jualan. 2023. Apa yang susah? Ibu duduk-duduk saja di sini, tiba-tiba KFC datang. Tiba-tiba KFC datang, cari Pak Hasan, yang mana Pak Hasan? Iya saya, karena kan sudah pesan lewat online gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara ketiga, cara yang terakhir agar kita bisa menjadi orang yang tidak gagal ketika di bulan Ramadan ini, buat rencana. Apa semua yang mau saya lakukan di bulan Ramadan? Oh, di bulan Ramadan saya mau
sedekah setiap hari 2000, 2000, 2000. Oh, di bulan Ramadan saya mau bisa hatam setengah Quran. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ibu, ya Allah. Lebih baik ibu baca Quran pelan-pelan tetapi ruhnya hadir daripada ibu baca Quran cepat-cepat target satu hari hatam satu juz, satu hari hatam satu juz, padahal biar cuma bilang za tak salah. Biar cuma bilang sa tak salah. Yang ada bukan pahala malah dosa. Betul ini Bu. Maka jangan, kalau kita masih ragu-ragu dengan bacaan kita sendiri, jangan mau berlomba-lomba. Alhamdulillah hari ini hatam satu juz. Selesai mengaji dengan bacaan yang tak salah-salah, upload status Alhamdulillah selesai satu juz. Jangan sampai. Jangan sampai. Itu. Jadi terkait baca Al-Quran di bulan Ramadan ini memang targetnya. Lebih baik ibu itu baca satu lembar satu hari, tapi betul-betul dimaknai, dipahami betul-betul apa isi dalam Al-Quran itu. Daripada baku kejar satu juz satu hari, tapi cuma lewat saja. Itu lebih baik. Ibu sambil baca Quran, baca satu ayat, dua ayat, lihat terjemahnya. Oh ternyata ini toh. Oh ternyata larangan riba itu ada di ayat ini toh. Oh ternyata larangan tidak boleh membentak orang tua ada di ayat ini toh. Oh ternyata surga itu seperti ini ya gambarnya, ada di ayat ini. Oh ternyata siksa neraka itu seperti ini. Begitu. Maka sebelum masuk bulan Ramadan ini, bikin memang semua target-target apa yang mau dikerjakan, amal-amal soleh apa yang mau dikerjakan supaya kita bisa sempurna. Jazaul hasanati hasanatun ba'daha. Ibnu Rajab berkata, balasan dari setiap kebaikan itu, kebaikan setelahnya. Maksudnya apa? Kalau Allah menerima amal kebaikan kita, balasannya adalah besoknya Allah mudahkan kita untuk beramal soleh lagi. Orang Ramadan itu ada 4 macam. Modelnya. Pertama, yang tidak peduli sama sekali dengan Ramadan. Kelakuannya di luar Ramadan sama di ketika Ramadan sama. Ibu malu dong sama artis. Artis aja kalau Ramadan tiba-tiba langsung bikin acara sahur. Yang tidak pernah kelihatan pakai jilbab gitu. Dahsyatnya Ramadan itu. Masa mereka saja mau berubah, kita tidak? Jadi itu 4 golongan orang ketika di bulan Ramadan. Dia yang itu di luar Ramadan sama di bulan Ramadan sama saja. Yang kedua, orang yang ketika Ramadan hanya semangat di awal. 7 hari pertama, 10 hari pertama semangat. Tengah-tengah jatuh. Pas pertama-pertama tarawih, peci kasih bagus, sarung kasih rapi, kerudung kasih bagus, semangat datang tarawih. Masuk malam ke-12, 13, sudah Jo di rumah Jo. Habis buka puasa karena terlalu banyak makan teh itu, kenyang. Akhirnya mau tarawih so te mampu nanti Jo. Masuk pertengahan puasa so te mampu. Sepi. Gitu. Jadi ada orang yang golongannya itu di awal puasa semangat.
tapi di pertengahan sama akhir hilang, ditelan bumi. Di pertengahan saja hilang, apalagi di akhir. Sesuatu yang mau didapat di masjid, di mana? Pasar Masomba. Atau di tempat jual baju-baju. Coba aku cari dan baju lebaran di situ. Oke, baik. Yang ketiga yaitu orang yang di awal Ramadan semangat, sama ketika di akhir Ramadan dan malam-malam ganjil saja. Golongan keempat itu yaitu orang yang dari awal Ramadan semangat, di tengah Ramadan semangat, di akhir Ramadan makin semangat lagi. Tambah semangat dia. Mau mendekati akhir makin semangat. Inilah seperti gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika berada di akhir Ramadan dikatakan syadda mi'zarah. Tali sarungnya makin dikencangkan. Istri-istrinya beliau tinggalkan. Istri beliau ditinggalkan, fokus ibadah, iktikaf di masjid. Pekerjaan-pekerjaan dunia yang lain ditinggalkan. Allah yang jamin rezeki gitu. Sudah cukup kita berusaha 20 hari pertama, sisakan 10 hari terakhir untuk Allah. Tidak akan berkurang sedikit pun. Tidak akan berkurang sedikit pun. Nah, supaya bisa mendapatkan keutamaan seperti kelompok keempat ini, itu harus dimulai dari awal. Kalau Allah menerima amalan puasa kita di 10 hari pertama, Allah akan mudahkan kita supaya tetap semangat di 10 hari kedua. Allah menerima amalan kita di 10 hari kedua, Allah akan bikin kita makin semangat untuk bisa beramal soleh di 10 hari ketiga. Itu rumus dasar itu. Bahwasanya balasan kebaikan, kebaikan setelahnya. Maka bersyukur ibu yang sampai saat ini masih mudah untuk melaksanakan amal soleh. Artinya Allah menerima amalan-amalan ibu yang sebelumnya. Apa sih yang susah bagi Allah? Kalau tiba-tiba Allah bikin kita malas tidak mau beramal, apa yang susah? Tidak ada yang susah. Terlalu mudah bagi Allah bahkan. Terlalu mudah bagi Allah untuk mau menyesatkan kita, untuk mau membuat kita itu melakukan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga hal tadi yang harus kita lakukan, yang harus kita usahakan agar kita tidak menjadi orang yang gagal ketika di bulan Ramadan. Yang pertama, maknai hikmah dari Ramadan itu apa? Tanyakan sama diri kita, kenapa saya masih diberi kesempatan hidup untuk Ramadan tahun ini? Kenapa? Kemudian yang kedua, jaga hati. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang cuma bisa tahan lapar, tahan haus, tapi tidak bisa tahan hati. Itu gali lubang, tutup lubang. Yang ketiga, bikin rencana. Bikin rencana. Oh, saya mau niat sedekah di bulan Ramadan 10 nasi kotak. Saya usaha dari kantong saya sendiri, dari dompet saya sendiri 10 nasi kotak di bulan Ramadan tahun ini. Karena di bulan-bulan sebelumnya saya tidak pernah sama sekali kepikiran untuk itu. Tidak ada masalah, rencanakan dari sekarang. Indahnya Allah ya Bu, baiknya Allah. Dalam hadis itu Rasulullah katakan begini. Kalau manusia mau mengerjakan dosa, tapi kemudian tidak jadi mengerjakan dosa karena dia takut sama Allah, itu ditulis satu kebaikan. Kalau manusia mengerjakan dosa, dia berniat mau mengerjakan dosa, kemudian dia kerjakan dosa itu, Allah cuma tulis satu kejahatan. Jadi yang pertama, niat mau mengerjakan dosa,
kemudian tidak jadi, ditulis jadi satu kebaikan. Tapi niat yang kedua, niat mengerjakan dosa, kemudian dia kerjakan, ditulis satu kejahatan. Ada orang lagi yang ketiga, niat mau mengerjakan kebaikan, tapi belum sempat mengerjakan kebaikan, terhalang, tidak jadi. Contoh, saya niat besok subuh mau sedekah di masjid 10.000 Alhamdulillah hari ini ada rezeki lebih dari jualan nasi kuning. Saya mau niat besok kasih nasi kuning isi kotak masjid 10.000. Tapi lupa besok subuhnya datang ke masjid, lupa bawa uang 10.000-nya. Ingatnya nanti sudah jam 8. Aduh, tadi ini saya lupa bawa isi kotak masjid. Itu sudah dicatat satu kebaikan, baru niat. Belum dikerjakan satu kebaikan. Berniat baik, tidak sempat dikerjakan, sudah dicatat jadi satu kebaikan. Apalagi niat baik kemudian dikerjakan, itu bisa mendapatkan sampai 700 kebaikan. Disitulah berlaku yang namanya al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan itu bisa jadi dikali 10, bahkan sampai dikali 700. Indahnya agama ini. Maka itu kita planning memang sekarang ini mau kerjakan kebaikan-kebaikan apa di bulan Ramadan, dan diusahakan supaya bisa. Kalaupun belum kesampaian, paling tidak kita sudah mendapatkan pahala niat baik. Jangan sampai Ramadan kita itu lewat seperti Ramadan sebelumnya. Rugi. Apa Bapak Ibu? Rugi. Cukuplah penjual nasi kuning yang rugi. Jangan sampai kita juga Ramadannya rugi. Alhamdulillah tidak. Saya tidak bilang itu. Tidak, mace saya penjual nasi kuning di Poso. Jadi kadang-kadang ada betul, makanya saya bilang mace saya penjual nasi kuning di Poso. Saya bisa sekolah sampai keluar karena uang nasi kuning. Gitu. Betul Ibu. Selesai saya kuliah, mace saya selesai sudah, tidak mau jual lagi. Sudah tua katanya. Sudah selesai juga satu tanggungan sekolah. Jadi jangan pandang enteng nasi kuning Ibu. Cuma kan biasa saya lihat kalau pas lagi pulang gitu, biasa ada nasi kuning yang tidak kejual. Kalau tidak ada anak-anak di rumah, ya itu nasi kuning tidak tahu mau dibawa kemana. Jadi kan rugi kan, itu maksud saya tadi. Tapi kalau ada saya, ya saya kasih habis. Apa susah dicari nasi kuning di Arab ini Ibu? Ibu kira gampang mencari nasi kuning pagi-pagi di Arab? Susah. Orang di Arab itu makan roti dulu. Makan nasi itu jam 2. Atau jam 10 ke atas baru ada nasi. Makanya ini kita orang alhamdulillah bersyukur sekali, ini di Palu jam 5 pagi sudah ada nasi kuning. Ini pembahasan kita dari Ramadan ke nasi kuning ini. Subhanallah. Kalau pagi enggak boleh, Bu. Kalau pagi enggak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena mudaratnya lebih besar. Lebih baik Ibu jual nasi kuning merdeka berbuka saja. Betul, karena kita tidak tahu semua ini yang datang beli. Ada mungkin siapa tahu yang pura-pura haid, laki-laki datang, aduh saya haid, halangan mau beli nasi kuning. Kenapa tidak? Sekarang saja orang so pede itu jalan pakai namanya rambut palsu, gaya-gaya perempuan, melambai, pede. Tidak menutup kemungkinan dia tiba-tiba datang bilang mau beli nasi kuning, saya halangan. Laki-laki, halangan. Mendapat busur dari sini. Astagfirullahaladzim. Maksudnya saya, jangan kita membuka kesempatan orang untuk bermaksiat dengan menjual makanan di pagi hari. Jangan. Kalau mau jualan waktu dekat-dekat berbuka. Ibu tidak akan berkurang serupiah pun
dari rezeki yang sudah Allah takdirkan untuk ibu hari ini. Ibu mau berusaha banting tulang atau tidak banting tulang, kalau Allah bilang hari ini ibu dapat 1 juta rezekinya, dapat. Yang penting usaha, bukan cuma baring-baring terus berharap datang 1 juta. Halo, hujan tidak menurunkan emas dan perak, langit tidak menurunkan hujan emas dan perak, gitu. Jadi jangan pernah kita beranggapan, aduh kalau saya tidak jualan pagi nih, yang biasanya jualan pagi gara-gara Ramadan tidak jualan pagi, rezeki saya berkurang. Itu tandanya ibu ragu sama Allah. Itu tandanya kita ragu sama Allah. Jangan ragu, sudah gas saja ibu. Gas saja, baju nanti sore. Amin. Itu ya bu ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan apa yang kami sampaikan ini, semua itu kami dapatkan dari ustadz-ustadz kami, dari guru-guru kami, dan kami hanya menyampaikan kembali saja. Merekalah yang lebih berhak untuk kemuliaan ilmu ini, pahala ilmu ini, merekalah yang lebih berhak semuanya. Maka semoga apa yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat. Semoga apa yang bermanfaat itu bisa kita kerjakan, dan semoga apa yang kita kerjakan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Barakallahu fikum. Saling mendoakan ya Bu. Saling mendoakan. Mungkin kadang-kadang saya berdoa untuk kebaikan saya itu tidak diterima karena banyaknya dosa. Siapa tahu Ibu doakan saya diterima gitu. Sama juga mungkin ibu berdoa tidak diterima-terima, saya doakan ibu jadi diterima. Makanya berdoa, minta doa, mendoakan. Kita berdoa, minta doa ke orang lain, doakan juga orang lain. Pahala orang yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya, mendoakan kebaikan ini, itu malaikat akan mengaminkan doa tersebut dan memberikan jawaban, semoga engkau mendapatkan pahala yang sama. Jadi kita mau lihat nih, ya Allah, saya dalam sholat ini doa, ya Allah, semoga rezekinya Mama Rizky itu dilancarkan, semoga rezekinya Ibu Satriani dilancarkan, gitu. Tanpa beliau tahu gitu. Itu doa akan mantul kembali ke diri kita. Malaikat akan mengaminkan dan semoga engkau mendapatkan doa yang mendapatkan balasan yang sama. Maka itu rumusnya, berdoa, minta doa, mendoakan. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.